Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin tugas kami di mata kuliah keamanan sistem komputer dengan judul tugas model serangan keamanan. Kami beranggotakan 3 orang dan masing-masing akan memperkenalkan diri. Di samping kiri saya ada Nama saya Rahmat Fahmi dengan NIM 20650049. dan saya sendiri Fahmi dengan NIM 206500444 dan di sebelah kanan saya Perkenalkan, saya Arvino dengan NIM 20650061. dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada model serangan. Security attacks atau serangan terhadap sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu usaha untuk mengetahui fungsi di dalam suatu sistem komputer. Secara sederhana, alur informasi yang benar adalah mengalir dari sumber informasi ke tujuan informasi tanpa ada gangguan selama perjalanan dari sumber ke tujuan, dan tidak ada informasi yang hilang selama perjalanan tersebut. Kemudian langsung kita ke bentuk serangan. Yang pertama ada interupsi. Yang pertama ada interupsi, yaitu serangan dengan bentuk interupsi, artinya mencegah user B untuk tidak menerima pesan yang dikirim oleh penerima A. Pesan yang dikirimkan oleh user A ditangkap oleh pihak ketiga sehingga user B tidak dapat menerima pesan tersebut. Contohnya pada ping of death. Kemudian interupsi adalah pemutusan informasi dilakukan dengan cara memutus kabel, membuat layanan sibuk sehingga komunikasi sulit, menghabiskan bandwidth dengan membanjiri data, dan melakukan spoofed organizing address. Tools yang dipakai antara lain ping broadcast, smurf, sign4, makeoff, various flood utilities. Kemudian langsung ke studi kasus interupsi. Studi kasus interupsi. Contohnya pada kasus serangan DDoS ke Kaskus. Contoh serangan DDoS yang pernah terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Yoga Free terhadap website Kaskus di tahun 2008. Serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yoga Free ini membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Kemudian penyerangan ini bisa menyebabkan tweet yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Kemudian serangan ini adalah balasan terhadap kasus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya pertikaian bisa diselesaikan dengan melakukan tanda tangan memorandum online agar bisa menyudahi pertikaian di antara Kaskus dan Yoga Free ini. Kemudian berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi, Kaskus meluncurkan server baru yang dilengkapi dengan pengamanan data yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai macam serangan berbagai pihak. Kemudian mungkin itu saja dari contoh studi kasus dari interupsi. Selanjutnya ke bentuk serangan intersepsi dan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, Saudara Harvino. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, bentuk serangan intersepsi. Intersepsi adalah bentuk serangan di mana pihak ketiga menangkap pesan yang dikirimkan oleh user A, tetapi pesan tersebut tetap dapat diterima oleh user B secara utuh.
Tersepsi merupakan ancaman terhadap sekresi, yaitu orang yang tidak berhak namun berhasil mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Interception berusaha mendapatkan password atau data sensitif lainnya, misalnya password sniffing. Selanjutnya, studi kasus dari intersepsi. Contoh studi kasusnya, ransomware serang 66% perusahaan uang tebusan hingga 12 miliar. Merilis survei tahunan bertajuk State of Ransomware 2022. Laporan tersebut mengungkapkan 66% perusahaan mengalami kenaikan serangan ransomware pada tahun 2021. Dan rata-rata uang tebusan meningkat hingga 812.360 US dollar atau sekitar 12,1 miliar. Jumlah itu bertambah hampir 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui bahwa sebanyak 46% organisasi yang terinskripsi membayar uang tebusan untuk mendapatkan data mereka kembali. Hal tersebut juga dilakukan meskipun mereka berhasil melakukan backup terhadap data yang dimiliki. Kester Wisniewski, Principal Risk Scientist di Sopons, mengatakan beberapa alasannya mengapa sejumlah perusahaan melakukannya. Wisniewski menyebutkan untuk memulihkan data terinskripsi dengan mengandalkan backup dapat memakan waktu dan prosesnya cukup sulit. Jadi menurutnya, perusahaan yang terkena serangan mungkin tergoda hingga akhirnya membayar uang tebusan agar mendapatkan sebuah description key. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Rahmat Fahmi. Baik, saya akan membacakan materi yang berikutnya, yaitu model bentuk serangan yang ketiga, yaitu modifikasi. Modifikasi merupakan perubahan terhadap data atau program. Serangan ini dapat dilakukan dengan virus atau Trojan horse yang ditempelkan pada email atau website. Contohnya mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda. Modifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Selanjutnya, studi kasus. Yaitu situs Telkomsel memajang kata-kata kasar yang dikutip dari niagahoster.co.id pada tahun 2017. Publik Indonesia yang mengakses website Telkomsel pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs provider ternama tersebut. Ternyata ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara menghack. Menurut Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber, kemungkinan ada celah keamanan pada sistem hosting atau hacker mengetahui username dan password dari website. Akibatnya, peretas berhasil melakukan device dengan mengubah tampilan website Telkomsel. Website pun lumpuh sehingga pengunjung tidak bisa mengakses informasi seperti biasa. Untungnya, data pelanggan Telkomsel terpisah dengan server website sehingga masih aman. Telkomsel juga berhasil mengembalikan websitenya dalam waktu setengah hari. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.